dites oleh kaisar ya? Kalau dia itu benar-benar orang dari Jawa yang sakti atau tidak, maka dia dijual, diuji dengan kehamilan. Ini benar atau tidak? Ya, terus? Ternyata saya sering mengatakan bahwa dia itu hamil. Adanya batu ini tahun berapa? Tahun 900 Masehi. Kenapa dinamakan batu semar atau samar? Karena yang sangat tidak jelas. Maksudnya? Maksudnya samar-samar kelihatan batu-batu, jadi dinamakan batu semar. Dulunya belum kelihatan. Itu samar. Konon saya dengar batu ini pernah digunakan oleh para wali bermusyawarah untuk mensyariatkan agama Islam di Cirebon. Benar itu? Benar, terus. Iya, benar. Seperti apa musyawarahnya? Mengenai ajaran-ajaran yang akan dikembangkan di negeri Jawa. Menyiarkan agama Islam khususnya di Jawa. Iya. Siapa aja walinya? Bisa sebutkan namanya? Antaranya Sesari Bidadari, Selain beliau ada lagi yang lain? Sunan Kalijaga. Berapa banyak wali yang bermusyawarah di sini? Lalu bagaimana mereka mensiarkan agama Islam? Mereka mengajarkan kepada masyarakat sekitar dengan ajaran-ajaran yang mereka miliki. Seperti apa? Mengajarkan untuk menyembah kepada Allah, melakukan ibadah yang benar. Ada ajaran-ajaran khusus ya? Misalnya mendalami apa? Ada. Kenapa tempat ini banyak disalahgunakan? Itu sih kemauan mereka yang tidak tahu. Manusia itu bermacam-macam, tidak semuanya sama jalan pemikirannya. Awalnya batu ini disalahgunakan seperti apa? Meminta sesuatu di tempat yang berbarokah ini, tapi tujuannya memintanya kepada batu. Itu bagi mereka yang tidak mengerti. Tapi sebenarnya ada kekuatan nggak di batu ini? Ada. Apa yang Anda tahu? Kekuatan seperti apa? Semacam ada undang-undang yang ada di situ. Dan itu wujudnya seperti apa ya? Kita bisa menceritakan sesuatu yang tidak jelas, tidak tampak di mata dohir. Banyak orang yang datang ke sini, ada hari-hari tertentu. Ada kalau malam Jumat Kliwon, ada yang datang masyarakat sekitar sini. Laki-laki perempuan. Ada laki-laki dan perempuan, tua maupun muda. Lalu apa yang mereka bawa saat mereka meminta di tempat ini? Mereka tidak membawa apa-apa. Mereka hanya meminta doa-doa, baca benar apa yang mereka bawa. Hingga berhari-hari atau hanya beberapa jam? Tidak lama. Sesudah itu mereka langsung pulang untuk tempatnya masing-masing. Tapi terkabul segala permintaan mereka. Itu sih hanya Allah yang mengabulkan, bukan dari batu ini. Kenapa batu ini bercahaya ketika dilihat oleh Ong Tin dan pasukannya? Karena mengandung aura yang sangat kuat. Ada pesan untuk kami? Saya berpesan kepada semua yang hidup di muka bumi ini, jangan sampai tersesat meminta kepada yang selain yang menciptakan alam dan manusia semua. Terima kasih atas informasinya. Tak lama, mediator disadarkan. Sepertinya ada makhluk yang ingin melakukan interaksi dengan kami. Segera mediator kami siapkan. Namun, makhluk yang merasuk ini agak mengkhawatirkan. Pembawaannya rada sangar. Assalamualaikum. Siapa sampai? Sampai dengan huruf siapa kuna? Iya. Siapa Anda? Kenapa tidak mau menyebutkan nama Anda? Apa sampean ini? Ingin mengungkap sejarah dari batu besar ini? Kenapa batu ini dikeramatkan banyak orang? Dan kenapa batu ini disebut dengan batu semar atau batu samar? Kenapa? Katanya sampean pengen mengungkap. Sampean ganggu. Siapa yang ganggu? Coba, gimana ceritanya?
Duduk. Bisa tunjukkan aku. Baru aku benarkan. Tunjukkan Tuntutannya kenapa? dengan cara apa? Anda maunya seperti apa? Kekuatan apa? Apa saja yang kau miliki. Itu tidak penting. Yang penting kita datang secara baik-baik atas izin Allah, atas kekuatan Allah. Di sini pun punya adat. Iya. Tapi ini tidak sopan. Ya. Itulah hanya untuk meluruskan tempat-tempat yang dianggap untuk dilakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sampean paham neng dari ayat Al-Qur'an innahu may yusyrik billah. Sapane wong kang nyekutuaken ning Gusti Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Maka yaktina teman-teman Allah bakal ngaramaken ing swarga. Wa ma'wahumun nar, lan neraka tempat abadine wong kang selalu nyekutuaken ing Gusti Allah. Wa malidz zalimina min ansar, lan sapane wong kang berbuat zalim ning Gusti Allah iku beli bakal dipai pituduh ing Gusti Allah selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Paham? Jelaskan. Siapa sampean? Beruntung dia mau berbagi informasi dengan kami. Hubungan Anda dengan batu besar ini apa? Saya yang menjaga di sini. Kenapa batu ini bisa dianggap mempunyai aura magis yang sangat besar hingga dipercaya mampu memberikan barokah kepada mereka? Itulah kesalahan mereka. Batu ini memang mati. Tapi doa Kanjeng Sunan Jati Purba sampai akhir hayat tetap akan hidup. Ya, maksudnya apa tuh? Kenapa dia aja banyak orang yang menyekutukan tempat ini? Bukannya saya Sarip wanti-wanti sering berdauh sejatine ing roh iku Allah lan Hanya Allah yang memiliki hidayah. dan sejatine rohane iku Muhammad Rasulullah. Paham? Cuma satu, hanya Allah yang memiliki hidayah. Selain dia, Kenapa tidak engkau luruskan orang-orang yang datang ke sini menyalahgunakan tempat ini? Anda tidak berusaha mencegah kekeliruan mereka. dengan cara apa? Dalam dia berbeda dengan alamku. Kata Tapi siapa? Anda setuju dengan mereka meminta di tempat ini? Kalau Anda tidak setuju, ada makhluk-makhluk lain di tempat ini yang memang sengaja menjerumuskan mereka kepada jurang kemusyrikan. Ada. Siapa mereka? Tidak mau menyebutkan. Kenapa? Di luar wewenang saya. Atau wujud mereka seperti apa? Kanjeng Sunan Gunung Jati pernah ke sini. Apa yang beliau lakukan di batu ini atau di sekitar sini? Bicara apa? Bapak Cirebon. Batu ini, Seperti apa? ini batu apa menurut kalian? Ini benda mati. Batu liat. Orang di sini kebanyakan mengatakan ini batu semar. Ya, kenapa bisa disebut batu semar? Sebenarnya buat apa? Ini hanya batu mati. Terus kenapa akhirnya muncul sebutan nama batu semar atau batu samar? Karomanya Kanjeng Sunan Jati Purba untuk menyamarkan Ontinio supaya tidak tersesat. Bahwa yang mereka tuju ada di sini. Oh, jadi batu ini hanya sebagai penunjuk jalan. Om. Apa yang dilakukan Kanjeng Sunan ketika berada di tempat ini? Dia sering tafakur Berdoa di sini bersama siapa aja? sendiri. Bagaimana beliau bertafakur? Di atas batu ini atau di dalam gua? Di atas. Katanya batu ini juga dipakai untuk bermusyawarah para wali dalam mensiarkan agama Islam di Cirebon. Pendapat Anda apa tentang itu? Mengajarkan Islam sejati Apa Islam sejati? Seperti apa Islam sejati itu? yang akan memberi kita keselamatan dunia akhirat. Katanya batu ini juga sebagai tempat untuk pendadaran atau penataran. Itu apa tuh maksudnya? maksudnya? Pendadaran siapa, penataran siapa? Itu hanya adat. Adat atau tradisi orang setempat. Iya. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Sunan. Lalu apa lagi yang beliau lakukan di sini selain bertafakur kepada Allah?
Siapa yang mensiarkan agama Islam di Cirebon? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Siapa yang mensiarkan agama Islam di Cirebon? Datuk Kafir. Apa hubungannya dengan Sunan Gunung Jati? Yang pertama, Islam di sini cuma dua. Tiga dengan istri Pangeran Cakrabuana, Pangeran Walang Sungsang, Nyi Endang Gelis, Putri Sangyang Danuwasi, dan adiknya Rara Santang. Berbeda-beda wilayah atau secara bersamaan? Khusus Cirebon. Apakah ada ajaran-ajaran khusus mereka satu-satu fokus ke ini atau yang lainnya atau secara luas menyeluruh aja? Ada yang lewat alat musik saat mereka menyebarkan agama Islam? Itu Sunan Kalijaga, Alat musiknya apa contohnya? gamelan, dan wayang. Lalu banyak yang menganut agama Islam setelah mereka mensiarkan agama Islam. Ada pesan nggak? Ada pesan untuk kami? Kalau ini pun semua yang ada di sini dan sekitarnya, Ya. ini jadikanlah hadiah. Intinya kepada roh biilahilah yang memberi segala kebutuhan ini. Iya. Ini hanya simbol akan keagungan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bisa kembali sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya menyadarkan mediator. Ya, Kang Ujang, batu besar ini adalah peninggalan para wali dalam mensiarkan agama Islam. Bagaimana pandangan Islam agar tempat-tempat ini atau peninggalan para wali itu tidak disalahgunakan? Saya sangat setuju ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati mengganti-wanti kita dengan daun beliau sejatine roh iku Allah, sejatine rohani iku Muhammad Rasulullah. Ini cocok dengan ayat Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah ataupun berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahumun nar, dan tempat orang-orang yang menyekutukan Allah itu adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan juga ketika seseorang yang berbuat dolim kepada Allah dan berbuat dolim kepada dirinya sendiri, maka mereka tidak akan dapat petunjuk atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pesan saya untuk menghadapi segala hal sesuatu yang agar tidak musyrik kepada Allah, maka jiwa kita disehatkan dengan apa? Alladzina yu'minuna wa 'amilus shalihat, dengan hati yang benar-benar iman kepada Allah dan juga selalu melakukan amal-amal soleh yang tidak keluar daripada ajaran Islam, tidak keluar daripada konteks Islam, insya Allah. Amin. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Ada pesan nggak? Kalau ini pun semua yang ada di sini dan sekitarnya, Ya. ini jadikanlah hadiah. Intinya kepada roh biilahilah yang memberi segala kebutuhan ini.